Senang sekali kita bisa bertemu kembali di ibadah anak di KJ Wiyung. Tentunya Kak Elsa tidak sendiri, ada Kak Ika. Halo adik-adik. Dan ada juga Kak Naren. Hai adik-adik. Rasanya sudah lama sekali ya kita tidak bertemu. Kak Ika sudah kangen nih sama kalian semua. Sama Kak Ika, Kak Elsa juga kangen sekali. Oh iya, bagaimana kabar kalian hari ini? Semuanya sehat kan? Puji Tuhan. Sudah siap memuji nama Tuhan kan adik-adik? Kalau begitu, bangkit berdiri dong. Supaya lebih semangat, kita mau nyanyi lagu apa ya Kak Ika? Kita akan bernyanyi lagu Bukan Menari. Ikuti gerakan kakak-kakak ya. Kita akan bernyanyi 2 kali. Musik Kak Naren. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Adik-adik silakan duduk kembali. Masih mau memuji nama Tuhan lagi? Nah, tapi sebelum kita memuji nama Tuhan lagi, kita akan berdoa dulu ya adik-adik. Kita akan memohon pimpinan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat yang boleh Kau berikan kepada kami sampai hari ini Tuhan, terlebih berkat kesehatan dan sukacita. Tuhan Yesus, berkati agar sukacita kami tidak berlalu begitu saja Tuhan, tetapi semakin bertumbuh dalam Engkau. Dan kiranya Kau berikan kami rasa syukur yang tak berkesudahan. Tuhan Yesus, berkatilah ibadah pada hari ini. Biarlah adik-adik kami yang ada di rumah Tuhan boleh mengikuti ibadah ini dengan baik. Tuhan Yesus, ampuni segala dosa dan kesalahan yang sudah kami perbuat, agar kami layak menghadap ke-Hadirat-Mu yang kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, selama 1 minggu ini, apa saja yang sudah kalian alami? Wah, tentunya ada hal yang membuat kita senang dan ada juga yang membuat kita sedih. Seperti sekarang ini adik-adik, meskipun kita masih beribadah secara online, tapi kita harus tetap bersuka cita. Nah, sekarang Kak Ika mau ajari kalian lagu baru nih. Mau? Mau Kak, mau. Judul lagunya apa Kak? Nah, judul lagunya Kak Elsa, Nyender Ning Gusti Yesus. Adik-adik ada yang tahu? Yang tahu nyanyinya harus lebih keras. Yuk, bangkit berdiri lagi. Selain bahasa Jawa, kita juga akan menyanyikan dalam bahasa Inggris ya Kak. Are you ready? Yes! Musik Kak Naren. Nyender ning sisine sapa, nyender ning Gusti Yesus, nyender ning sisine sapa, nyender ning Gusti Yesus, nyender nyender nyender
bahasa Inggris ya. Whose side are you leaning on? Leaning on the Lord's side. Whose side are you leaning on? Leaning on the Lord's side. I lean, leaning on the Lord's side. I lean, leaning on the Lord's side. Silakan duduk kembali. Seru sekali ya Kak nyanyinya tadi. Iya. Sekarang saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Mari persiapkan hati kita masuk dalam hadirat Tuhan dengan menaikkan satu pujian, Ku Mau Cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Adik-adik, firman Tuhan hari ini akan disampaikan oleh siapa? Ayo, coba tebak. Mungkin Kak Denny, Salah, Kak Yosua, salah juga. Siapa adik-adik? Kak Devita, salah. Wah, kayaknya nggak ada yang bisa nebak ya. Adik-adik, firman Tuhan hari ini akan disampaikan oleh pendeta kita yang baru. Loh, pendeta kita baru toh? Bukannya Pak Indro ya Kak? Waduh, Kak Elsa, ini ketinggalan informasi deh. Sudah, kita langsung panggil saja ya. Pak Sujarwo. Salam semua. Shalom Pak Pendeta. Terima kasih ya kakak-kakak, waktunya telah diberikan ke saya. Sama-sama. Salam anak-anak, salam kenal. Supaya lebih tahu wajah saya akan lepas masker saya. Nah, tahu kan wajah saya? Nah, nama saya Pendeta Sujarwo, pendeta Jemaat Wiyung, pendeta anak-anak di sini. Nah, kita akan membaca firman Tuhan dan kita akan belajar dari firman Tuhan yang pada saat ini kita akan membaca dari 2 Samuel pasal 12 ayat 1 sampai 25. Namun sebelum kita membaca, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Allah, kami anak-anak-Mu datang kepadamu dengan seruan syukur, hormat, dan terima kasih atas berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Dan saat ini kami akan mendengarkan kesaksian firman-Mu. Kiranya Engkau berkenan hadir, membimbing dan memberkati kami, supaya kami boleh mendengar, mengerti, memahami akan firman-Mu. Bahkan Tuhan lengkapi dengan kekuatan yang asalnya daripada-Mu,
sehingga kami mampu melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, kita akan membaca dalam 2 Samuel pasal 12 ayat 1 sampai 25 ini dengan cara yang mungkin lebih baik daripada dibaca satu orang. Nah, kakak-kakak ini akan membantu membacakan bacaan kita kali ini. Untuk itu kakak-kakak dipersilahkan. Natan memperingatkan Daud sehingga Daud menyesal. Tuhan mengutus Natan kepada Daud. Ia datang kepada Daud dan berkata kepadanya, Ada 2 orang dalam suatu kota, yang seorang kaya, yang lain miskin. Si kaya mempunyai sangat banyak kambing domba dan lembu sapi. Si miskin tidak mempunyai apa-apa, selain dari seekor anak domba betina yang kecil, yang dibeli dan dipeliharanya. Anak domba itu menjadi besar padanya bersama-sama dengan anak-anaknya, makan dari suapnya dan minum dari pialanya, dan tidur di pangkuannya, seperti seorang anak perempuan baginya. Pada suatu waktu, orang kaya itu mendapat tamu, dan ia merasa sayang mengambil seekor dari kambing dombanya atau lembunya untuk memasaknya bagi pengembara yang datang kepadanya itu. Jadi ia mengambil anak domba betina kepunyaan si miskin itu dan memasaknya bagi orang yang datang kepadanya itu. Lalu Daud menjadi sangat marah karena orang itu, dan ia berkata kepada Natan, Demi Tuhan yang hidup, orang yang melakukan itu harus dihukum mati, dan anak domba betina itu harus dibayar gantinya 4 kali lipat, karena ia telah melakukan hal itu, dan oleh karena ia tidak kenal belas kasihan. Kemudian berkatalah Natan kepada Daud, Engkaulah orang itu. Beginilah firman Tuhan, Allah Israel. Akulah yang mengurapi engkau menjadi raja atas Israel, dan akulah yang melepaskan engkau dari tangan Saul. Telah kuberikan isi rumah tuanmu kepadamu, dan istri-istri tuanmu ke dalam pangkuanmu. Aku telah memberikan kepadamu kaum Israel dan Yehuda. Dan seandainya itu belum cukup, tentu kutambah lagi ini dan itu kepadamu. Mengapa engkau menghina Tuhan dan melakukan apa yang jahat di matanya? Uria, orang Het itu, kau biarkan ditewaskan dengan pedang. Istrinya kau ambil menjadi istrimu, dan dia sendiri telah kau biarkan dibunuh oleh pedang Bani Amon. Oleh sebab itu, pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu sampai selamanya, karena engkau telah menghina aku dan mengambil istri Uria, orang Het itu, untuk menjadi istrimu. Beginilah firman Tuhan, bahwasanya malapetaka akan kutimpakan ke atasmu yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikannya kepada orang lain. Orang itu akan tidur dengan istri-istrimu di siang hari, sebab engkau telah melakukannya secara tersembunyi. Tetapi aku akan melakukan hal itu di depan seluruh Israel secara terang-terangan. Lalu berkatalah Daud kepada Natan, Aku sudah berdosa kepada Tuhan. dan Natan berkata kepada Daud, Tuhan telah menjauhkan dosamu itu. Engkau tidak akan mati. Walaupun demikian, karena engkau dengan perbuatan ini telah sangat menista Tuhan, pastilah anak yang lahir bagimu itu akan mati. Kemudian pergilah Natan ke rumahnya. Dan Tuhan menulahi anak yang dilahirkan bekas istri Uria bagi Daud, sehingga sakit. Lalu Daud memohon kepada Allah oleh karena anak itu, ia berpuasa dengan tekun, dan apabila ia masuk ke dalam, semalam-malaman itu ia berbaring di tanah. Maka datanglah kepadanya para tua-tua yang di rumahnya untuk meminta ia bangun dari lantai. Tetapi ia tidak mau. Juga ia tidak makan bersama-sama dengan mereka. Pada hari yang ketujuh matilah anak itu. Dan pegawai-pegawai Daud takut memberitahukan kepadanya bahwa anak itu sudah mati,
Sebab mereka berkata, Ketika anak itu masih hidup, kita telah berbicara kepadanya. Tetapi ia tidak menghiraukan perkataan kita. Bagaimana kita dapat mengatakan kepadanya, anak itu sudah mati? Jangan-jangan ia mencelakakan diri. ketika Daud melihat bahwa pegawai-pegawainya berbisik-bisik, mengertilah ia bahwa anak itu sudah mati. Lalu Daud bertanya kepada pegawai-pegawainya. Sudah matikah anak itu? Jawab mereka. Sudah. Lalu Daud bangun dari lantai, ia mandi dan berurap dan bertukar pakaian. Ia masuk ke dalam rumah Tuhan dan sujud menyembah. Sesudah itu pulanglah ia ke rumahnya dan atas permintaannya dihidangkan kepadanya roti, lalu ia makan. Berkatalah pegawai-pegawainya kepadanya, Apakah artinya hal yang kau perbuat ini? Oleh karena anak yang masih hidup itu, engkau berpuasa dan menangis. Tetapi sesudah anak itu mati, engkau bangun dan makan. Jawabnya, Selagi anak itu hidup, aku berpuasa dan menangis, karena pikirku, siapa tahu Tuhan mengasihani aku, sehingga anak itu tetap hidup. Tetapi sekarang ia sudah mati, mengapa aku harus berpuasa? Dapatkah aku mengembalikannya lagi? Aku yang akan pergi kepadanya, tetapi ia tidak akan kembali kepadaku. Kemudian Daud menghibur hati Batsyeba istrinya. Ia menghampiri perempuan itu dan tidur dengan dia. Dan perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki. Lalu Daud memberi nama Salomo kepada anak itu. Tuhan mengasihi anak ini. Dan dengan perantaraan Nabi Natan, ia menyuruh menamakan anak itu Yedija oleh karena Tuhan. Berbahagialah kita anak-anak yang telah mendengarkan firman Tuhan. Tentu juga yang melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Nah anak-anak, ceritanya menarik sekali. Bagaimana Nabi Natan mengingatkan Raja Daud yang telah melakukan kesalahan. Kita tahu Raja Daud itu adalah raja besar yang diurapi Tuhan. Namun demikian dia juga jatuh dalam dosa, melakukan kesalahan. Nabi Natan mengingatkan supaya Daud mengakui akan kesalahannya. Dan benar dia mengakui kesalahannya, tetapi Tuhan tetap memiliki program atau rencana siapa yang melakukan kesalahan harus dihukum. Singkat cerita demikian anak-anak, apa yang dapat kita peroleh dari bacaan firman Tuhan kali ini? Yang pertama yang harus kita perhatikan, orang yang dipilih Tuhan, yang harus dilakukan adalah tetap hidup di dalam Tuhan. Kita harus hidup menurut kehendak Tuhan. Menurut kehendak Tuhan itu harus nyata dalam kehidupan kita. Kalau kita anak-anak, belajar kita seturut dengan orang tua kita. Orang tua kita mengajak anak-anaknya untuk senantiasa beribadah kepada Tuhan. Mulai aktif bergereja, aktif ke gereja, beribadah, bernyanyi, berdoa, dan seterusnya. Bagaimana kita hidup bersama orang lain, kita harus mengasihi sesama kita. Dan itu bagian di mana kita hidup di dalam Tuhan. Yang kedua, yang harus kita perhatikan, ketika kita hidup di dalam Tuhan itu, kita harus mempertahankan supaya tetap hidup di dalam Tuhan. Sehingga berkat Tuhan juga tetap, karya Tuhan tetap di dalam kehidupan kita. Berupaya tidak melakukan kesalahan. Seperti Raja Daud, berupaya tidak melakukan kesalahan, tetapi kenyataannya Raja Daud melakukan kesalahan. Kita belajar dari kisah itu, kita tidak melakukan kesalahan. Karena siapa yang melakukan kesalahan pasti diapakan anak-anak? Dihukum. Nah, supaya kita tidak dihukum, kita belajar untuk tetap mempertahankan hidup taat kepada Tuhan.
Yang terakhir, anak-anak, yang harus kita perhatikan, setiap orang yang hidup di dalam Tuhan, Tuhan tetap menyertai. Penyertaan Tuhan pasti ada berkat di sana. Berkat apa saja? Mari kita hitung, mulai berkat umur. Nah, ini tidak main-main, berkat itu tidak bisa hanya dihitung dengan uang. Tidak bisa dihitung dengan sepatu baru, baju baru seperti sepatunya kakak-kakakmu itu tadi yang dipakai itu baru itu. Baru beli, baru dibuka di sini tadi. Nah, bukan itu saja berkat Tuhan. Bahkan adik-adik, anak-anakku yang terkasih, berkat Tuhan selain waktu, harta kekayaan, juga keahlian, talenta, juga masa depan. Bahkan di dalam nama Tuhan Yesus, kita mendapatkan pengampunan dosa. Kali ini dalam masa persiapan di mana kita merayakan penderitaan Yesus Kristus sampai nanti Paskah. Kita menghayati bagaimana Tuhan Yesus itu berkarya untuk kita, berkarya untuk manusia, supaya manusia mendapat keselamatan. Nah, saudara yang terkasih, anak-anakku, adik-adikku semua, kakak-kakak ini tersenyum semua, karena dia merasa bahagia, merasakan bahwa Tuhan Yesus itu berkarya untuk kehidupannya. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Allah kami yang senantiasa berkarya dalam kehidupan manusia. Tuhan Allah yang disembah oleh Nabi Nathan. Tuhan Allah yang telah memilih Raja Daud untuk menyatakan karya Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Terpujilah namamu ya Tuhan. Engkau yang telah berkarya di dalam kehidupan manusia, secara khusus orang-orang yang Tuhan pilih, seperti Nabi Nathan, Raja Daud, untuk menyatakan kebesaran kasih Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Kebesaran kasih Tuhan di tengah dunia ini juga kami rasakan pada saat ini, hari esok, dan seterusnya. Untuk itu ya Tuhan, kiranya Roh-Mu yang kudus tercurah atas kami, sehingga kami mampu bertahan hidup setia kepadamu. Kami hidup seturut akan firman Tuhan. Kami hidup taat dan hormat kepada orang tua kami. Tuhan berkati kehidupan kami. Biarlah kehidupan kami berkelimpahan berkat. Karena kami meyakini kehidupan kami telah Tuhan pilih. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, mengucap syukur dan senantiasa memohon berkat. Amin. Anak-anak yang terkasih, demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Dan selanjutnya saya kembalikan waktu yang telah diberikan kepada saya tadi kepada kakak-kakak kalian. Silakan kakak-kakak. Terima kasih Pak Pendeta. Sama-sama. Adik-adik, bagaimana firman Tuhan tadi? Luar biasa ya. Dengan kita selalu dekat kepada Tuhan, taat kepada Tuhan, maka iman kita akan semakin bertumbuh dan berbuah. Mari merespon firman Tuhan hari ini dengan bernyanyi lagu Yesus Pokok. Yuk semuanya bangkit berdiri, kita akan bernyanyi dengan gerakan ya. Yesus pokok dan
adik-adik yang dikasihi Tuhan, sekarang tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Sudah siapkan persembahannya? Mari kita mengumpulkan persembahan dengan bernyanyi lagu persembahan kami. Kita nyanyikan 2 kali. Adik-adik, sekarang kita mau berdoa syafaat ya. Kalau berdoa menghadap Tuhan, bagaimana sikapnya? Ayo. Iya, kita duduk tenang, lipat tangan, tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat dan sukacita yang telah Engkau beri. Terima kasih Engkau telah menyertai kami yang ada di rumah. Engkau telah menyertai kami dari awal ibadah, pertengahan, hingga akhirnya. Tuhan Yesus, kiranya firman hari ini, pujian hari ini dapat Engkau terima dan Engkau kuduskan hanya di dalam tangan-Mu. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk adik-adik di rumah Tuhan yang sekarang menghadapi sekolah online, tidak bisa pergi kemana-mana. Tuhan Yesus, kiranya Tuhan sendiri yang tuntun mereka, Tuhan sendiri yang jamah mereka di rumah mereka masing-masing, agar mereka dapat beraktivitas dengan baik dan seturut kehendak-Mu saja. Berkati juga dalam sekolah mereka Tuhan, agar mereka dapat terus belajar dengan baik dan dapat mendapat prestasi yang lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk persembahan yang telah kami kumpulkan pada hari ini. Engkau sucikan, Engkau kuduskan persembahan ini agar layak di hadapan-Mu saja. Berkatilah juga orang-orang yang telah mengolah persembahan ini Tuhan, kiranya persembahan ini dapat berguna dan bermanfaat bagi gereja dan lingkungan kami. Terima kasih Tuhan, berkatilah juga kedua orang tua kami Tuhan, agar orang tua kami yang telah bekerja keras untuk mendidik kami ya Tuhan, untuk membiayai kami Tuhan, Engkau cukupkan mereka, Engkau berikan kesehatan Tuhan, agar mereka dapat terus melayani-Mu, dapat terus memuji nama-Mu Tuhan Yesus dalam keadaan apapun. Terima kasih Tuhan untuk ibadah hari ini, kiranya firman yang kami dengarkan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kakak udah bangkit berdiri kembali ya. Kita akan bersama menerima berkat dari Tuhan yang akan disampaikan oleh Pak Pendeta Sujarwo. Tapi sebelum itu, kakak ajak adik-adik untuk bernyanyi dari Kidung Ria nomor 130, Monggo Sami Nderek Gusti. Do sami nderek Gusti,
Anak-anak, terimalah berkat Tuhan melalui hambanya. Allah Bapa sumber segala berkat dan karunia, damai sejahtera di dalam Yesus Kristus, segala hikmat dan kebijaksanaan di dalam kuasa Roh Kudus, menyertai anak-anakku, sehingga anak-anak berkelimpahan berkat, mulai saat ini sampai selamanya. Amin. Silakan duduk kembali. Kakak mau tanya nih, siapa yang rajin kirim foto presensi ibadah ke Kak Denny? Bram, Selena, oh Jody juga. Adik-adik harus rajin ibadah ya, karena yang rajin ikut ibadah nanti saat Paskah akan dapat hadiah. Nah adik-adik, ibadah kita hari ini sudah selesai. Tetap semangat ya adik-adik, dan selalu patuhi protokol kesehatan. Sampai jumpa di ibadah berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.